Baru kali ini saya ngelihat periode sekarang ini ya, para calon presiden, kalau menurut saya tidak profesional gitu. Sangat-sangat miris dan sangat sedih saya melihatnya gitu. Hola netizen yang tercinta, kelompok relawan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD kompak menyatakan beralih dukungan kepada Prabowo Subianto Gibran Rakabuming dalam Pilpres 2024. Alih dukungan tersebut dilakukan oleh kelompok relawan turun tangan Anies Muhaimin dan sahabat Ganjar Pranowo atau SGP pada Jumat 12 Januari 2024. Ketua Umum Relawan Turun Tangan Khoirul Mujahid menjelaskan, organisasi tersebut awalnya diinisiasi oleh Anies ketika ia masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Khoirul Mujahid mengatakan pihaknya memutuskan berpindah haluan dengan mendukung Prabowo Gibran dan mengubah nama menjadi Jenderal Muda 08 setelah menyaksikan debat ketiga Pilpres 2024. Dalam debat itu, ia menilai Prabowo justru diserang secara personal oleh kedua capres lainnya. Padahal, kata dia, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan materi debat Pilpres ketiga. Sementara itu, Ketua Umum Sahabat Ganjar Ahmad Mudlor Ihsan menjelaskan alasan pihaknya beralih dukungan kepada Prabowo Gibran lantaran merasa sudah tidak dihargai lagi oleh Ganjar Mahfud. Ahmad Mudlor Ihsan mengaku kecewa lantaran sudah berupaya penuh mendukung Ganjar selama 2 tahun. Ia bahkan mengklaim telah menghabiskan dana sebesar 2,2 miliar rupiah hanya untuk mengkampanyekan Ganjar Mahfud. Oleh sebab itu, Ahmad Mudlor Ihsan menegaskan kelompok relawan sahabat Ganjar telah resmi dibubarkan pada Selasa 26 Desember 2023 dan berubah menjadi kelompok Barisan Santri Indonesia atau BSI. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Komandan TKN Golf atau relawan Prabowo Gibran Ahmad Gojali Harahap mengaku gembira dengan banyaknya organisasi relawan yang akhirnya melabuhkan dukungan kepada paslon nomor urut 2. Ahmad Gojali mengaku optimis dengan semakin banyaknya organisasi relawan yang bergabung, maka diharapkan bakal semakin membantu pemenangan pasangan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sumpah ya, buat kalian yang bukan buzzer tapi dukung capresnya sampai mati-matian kayak bela negara, sini gue kasih tau, tobat. Udah lah, lo gak dapet duit tapi belain capres sampai ngotot banget. Capres itu manusia bos, bukan nabi. Ngapain lo bela mati-matian? Yang perlu lo catet di jidat lo nih, politik itu kotor, gak ada yang bersih. Media bisa dibayar, podcast bisa dibayar, apalagi podcast di TV. Ya elah, kalau lo berharap dapet sosok pemimpin yang sempurna, kerjanya mikirin rakyat, politiknya bersih, ada kayak gitu, ada di film kartun Disney. Gue pernah bilang di salah satu video gue lupa yang mana, pemilu itu bukan buat cari pemimpin yang sempurna, tapi menghindar dari pemimpin yang terburuk. Karena pasti tiap paslon ada plus minusnya masing-masing, terima aja. Tugas kita sebagai anak muda ya mengkritisi, bukan ngebelain sampai ngotot. Lo dibayar kagak, balas komen ngotot sampai kapsok kejebol, energi lo habis adik-adik. Kalau kalian gak percaya, kalian bisa lihat video gue yang lain, lihat aja komennya. Kalau video gue yang kritisi 01 dibilangnya gue buzzer 02, gue kritisi 02 dibilangnya gue memihak ke 01. Kalau 03 gak usah dibahas, udah gue skakmat soalnya yang gue ditawarin bikin video tentang dia, gue spill juga di video itu. Semuanya gue bahas. Yang paling penting nih, kalau ada orangnya udah memutuskan memilih siapa ya jangan lo serang lah. Ngapain lo ke counter sampai ngata-ngatain? Itu kan haknya dia mau pilih siapa, namanya aja hak pilih, hak suara ya, terserah dia mau milih siapa. Kocak, kenapa lo pada kesel kalau ada orang yang pilihannya kagak sama lo? Mau 01, 02, 03 ya udah hati nurani masing-masing, gak bisa lo paksa. Balik lagi, politik itu kotor. Jangan percaya 100% apa yang lo lihat, lo dengar atau lo baca. Soalnya bisa jadi itu transaksi. Body language 03. Wow, seolah-olah nih aku kayak gitu. Makin jadi ya setelah apa yang dia omongin sama Najwa Shihab, tentang Najwa Shihab, tentang reporter. Nih gua nih saya yaring koreng. Bisa-bisanya dia jual nama orang. Jokowi lah dibawa-bawa, dia cari pembelaan tuh biar nggak kesalahan sendiri. Anak istrinya di rumah komentarnya apa ya waktu dia pulang debat tuh? Kan pasti ngobrol dulu di rumah nih, evaluasi hasil debat tadi gue gimana di debat. Anak istrinya komennya apa ya? Memuja-muja, maksudnya kayak oh lo keren. Kayaknya nggak mungkin deh, kalau orang normal sih kayaknya nggak akan mungkin deh. Gue kalau jadi anak atau istrinya mungkin gue kunciin di luar. Guys, aku sedih banget. Saya ini sudah beberapa kali ikut yang namanya pemilihan umum ya guys. Dan saya juga menyaksikan bagaimana calon debat presiden itu dari setiap periode gitu. Baru kali ini saya ngelihat periode sekarang ini ya, para calon presiden, kalau menurut saya tidak profesional gitu. Sangat-sangat miris
dan sangat sedih saya melihatnya gitu loh. Yang ada bukan memperjuangkan tentang substansi apa yang dibicarakan, yaitu tentang keamanan dan hubungan internasional, lalu apalagi tuh pertahanan dan sebagainya. Tapi dia hanya menceritakan tentang keburukan, menjatuhkan orang, menghina orang, membuli orang, lalu merosting orang kalau nggak salah. Speechless dengan para paslon-paslon yang menurut saya sangat-sangat tidak etis. Gimana menurut kalian guys? Kalau saya melihat dari sisi psikologis ya, ini kan yang dibully kemarin itu dari calon 1, 2, 3 itu calon 2 ya yang dibully ya, Pak Prabowo ya. Miris saya gitu, yang substansinya harusnya mengenai pertahanan keamanan, ini malah menyenggol-nyenggol masalah tanah lah, dia kekayaannya berapa lah dan sebagainya. Itu ke hal pribadi loh. Kok bisa gitu loh? Apakah orang cerdas ini seperti ini? Orang cerdas itu tidak harusnya berpikir dengan apa yang seharusnya dibicarakan pada saat debat itu, bukan melantur kemana-mana. Kalau menurut saya melantur gitu. Kalian harus tahu ya, Bapak Prabowo itu orang yang setahu saya kaya udah dari sononya. Sebelum dia jadi Menhan, dia itu sudah kaya raya dan saya saksinya salah satunya. Kalian tahu, saya tuh kenal dengan Pak Prabowo itu sejak saya masih kecil, sejak abang saya menjadi wakilnya beliau, menjadi Danjen Kopassus, abang saya menjadi wadanjennya, wakilnya beliau. Jadi saya sudah mengenalnya beliau seperti apa gitu. Karakternya bagaimana, yang digaung-gaungkan di luar tuh berbeda dengan apa yang saya kenal dengan beliau gitu. Mungkin Pak Prabowo juga, saya sedih ngelihatnya. Wajahnya itu wajah yang dia menahan emosi tapi tidak keluar. Dia bisa menahan dan benar-benar mengkontrol emosinya itu dengan baik sekali. Kalau secara psikologis ya. Coba kalian pasti juga melihat bagaimana raut wajahnya Pak Prabowo saat dibully oleh kedua paslon tersebut. Malah dibilang kinerjanya itu 5 dari 10, 11 dari 100. So what gitu loh. Orang sombong yang melakukan seperti itu. Bapak Prabowo aja nggak berani tuh menilai kinerja kalian seperti apa. Anda harusnya berpikir. Memilih orang tuh bukan hanya pintar, tapi harus bijaksana. Pintar itu biasanya egonya itu tinggi. Dia tidak tahu tentang bagaimana menempatkan empati, bagaimana menempatkan simpati kepada orang. Mencelak-mencerek ke sana ke sini cari muka, mencari dukungan dari sana sini. Setelah mendapat dukungan, dia tidak tahu berterima kasih. Harusnya berpikir itu. Orang yang tidak tahu terima kasih dan lupa akan kulitnya, kacang lupa dengan kulitnya itu orang-orang yang bermuka dua. Apakah pantas jadi seorang presiden di kemudian hari untuk memimpin Indonesia yang sebegitu besarnya? Lain hal, nanti nih besok-besok setelah terpilih, kita rakyat yang memilih dia misalkan, dia akan melupakan juga, dia tidak akan berpihak kepada rakyat, dia akan memihak kepada kepentingan dirinya sendiri. Contoh kepemimpinan yang dibilang bahwa politik itu tidak ada teman, tidak ada istilah teman, tapi ada istilah hanya musuh atau faktor kepentingan. Benar nggak? Saya udah nggak bisa ngomong lagi karena sudah diwakili oleh banyak teman-teman saya yang berkomentar di TikTok lah, di sosial media lah dan sebagainya. Tapi yang jelas, saya yakin seyakin-yakinnya dengan adanya sosial media, rakyat sekarang dibukakan mata dan telinganya bahwa dia melihat secara langsung bagaimana debat calon presiden kemarin itu menunjukkan karakter masing-masing orang. Jadi pilihlah orang yang bijak. Jangan memilih orang yang pintar, karena orang pintar belum tentu punya hati nurani yang baik, oke? Tapi orang bijak, dia akan memilih mana yang harus didahulukan, rakyat atau dirinya sendiri. Dia akan memilih rakyat, karena rakyat adalah pilihannya dia. Dia akan berpikir kepada jauh di luar sana, dan dia akan berpikir untuk kepentingan banyak orang, tidak kepentingan diri sendiri atau golongannya. Ingat guys, kita negara yang ingin makmur sejahtera, termasuk kita mencari pekerjaan di negara kita sendiri. Kalau dipimpin dengan orang atau pemimpin-pemimpin yang otoriter, yang bermuka ganteng tapi hatinya busuk, percuma ya. Jadi kalian harus cerdas memilih siapa yang menjadi pemimpin Anda. Saya tidak membela siapapun, tapi saya membela untuk kepentingan kesehatan mental. Orang yang merosting bukan yang namanya debat yang sebenarnya. Itu namanya penghinaan, oke? Saya pesan sekali lagi, tidak ada yang namanya pemimpin hanya berwajah dan berparas ganteng, tapi hatinya busuk. Lebih baik mencari orang yang menurut Anda kurang berkenan, mungkin nggak seganteng yang lainnya, tapi mempunyai hati selembut salju, gitu loh guys. Ya, benar-benar saya speechless. Saya pengen banget bicara dari kemarin, tapi memang saya baru ada waktu sekarang ini. Saya sibuk banget guys. Oke. Itu aja, mudah-mudahan kalian dibukakan matanya agar kita melihat secara langsung bagaimana karakter mereka masing-masing dengan akal sehat kita tentunya. Oke? Dan terima kasih dengan adanya debat,
kita semua sebagai rakyat jelata bisa melihat siapa pemimpin yang harus kita pilih, dan mereka sekarang ini sudah berlomba-lomba untuk memilih mana yang selayaknya dipilih. Oke, salam Rita Gading.